والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku muslimin dan muslimat. Ke depan PJ Sersan akan membagikan beberapa teks bacaan sholawat. Di antaranya ada sholawat Dalailul Khairat, sholawat Tiba, sholawat Berjanji, sholawat Burdah, dan beberapa macam sholawat lainnya insyaallah. Namun demikian, video kali ini PJ Sersan akan membagikan beberapa dalil-dalil bersolawat, kemudian keutamaan fadilah bersolawat, kemudian ada etika dalam bersolawat. Semoga bermanfaat, hidup berkah bersama solawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Hadis sahih, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fakthiru fihi minas salati alayya. Hari yang paling afdol itu hari Jum'ah. Mumpung hari Jum'ah paling afdol, perbanyaklah membaca salawat di malam Jum'ah, di hari Jum'ah. Itu kita melakukan itu, salawatan macam-macam. Biasain milih malam Jumat. Salawatan sendiri boleh, salawatan dalam majelis jamaah juga boleh. Dalilnya riwayat Imam At-Tayalisi, Al-Baihaqi, Ad-Diya sahih. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban juga sahih. Hadisnya begini: majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antana min jifah. Kalau ada kaum berkumpul dalam suatu majelis, di majelis itu nggak ada zikirnya, nggak ada zikirnya, nggak ada salawatnya, kemudian mereka bubar tanpa zikir, tanpa salawat. Majelis kayak begitu busuk banget, busuknya melebihi bangkai. Berarti yang apik menurut Nabi dalam kumpulan jamaah majelis meneng doweh rapat tok, apa juga ditambahi zikir salawat? Yang apik ditambahi zikir dan salawat. Ini hadis sahih. Terserah aja mereka ngambil bid'ah. Alasannya Nabi gak mengerjakan kok. Ngono maneh. Gak mengerjakan tapi perintah. Mau apa? Ya. Berikutnya tentang bacaan-bacaan zikir. Riwayat Imam Bukhari nomor 6682, Muslim nomor 2694. Kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan, nanti kalau ditimbang bobot banget, dan dua kalimat itu dicintai Allah. Apa sih dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita mengamalkan apa enggak itu? Mengamalkan apa enggak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Amal enggak? Nah, itu sunnah Rasul. Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim. Berikutnya Sahih Muslim 2137. 2137 Sahih Muslim. Habbul kalam ilallahi arba'. Bacaan yang paling disuka Allah ada 4. Apa 4 itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang yang paling laris Allahu akbar.
Padahal mestinya 4 jangkep. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sunnah Rasul. Biar orang nyinyir katanya bid'ah ya terserah. Biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Biar orang lain nyinyir bacaan tetap lanjut gitu. Ya, wong sunnah Rasul. Berikutnya riwayat Imam Bukhari nomor 6403. Riwayat Imam Muslim nomor 2691. Man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi atamarrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa di pagi hari sehari membaca kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Sehari dibaca 100 kali, maka semua dosanya dihapus Allah. Mau sebanyak buih di laut, pokoknya itu dibaca 100 kali, diampuni Allah. Apa tadi? Subhanallah. Dalam hari ini disebutkan oleh beliau tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang dari orang yang enggak demen salawat, enggak demen majelis maulid. Alhasil ada dialog antara dia dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Dia tanya kepada Amir Muhammad al-Maliki pertanyaan yang mengejek, bukan dialog sebenarnya. Sayyid Muhammad enggak dialog sama orang macam begitu. Ya, ini ada orang yang mengejek, enggak demen salawat, enggak demen maulidan. Dia datang kepada Sayyid Muhammad, "Ya Sayyid, saya mau nanya. Kalian pertanyaan apa gitu?" Tapi pertanyaannya pertanyaan ngawur. Ya. Seperti zaman sekarang ini banyak orang nanya pertanyaan yang ngawur. Nanya di mana Allah, gitu. Nanya di mana Allah Taala. Ada bukan pertanyaan, begitu. Kalimat di mana itu artinya menuju kepada tempat. Tempat adalah makhluk dan Allah Taala sudah ada sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah sekarang sebagaimana Allah Taala dahulu nggak perlu kepada tempat, nggak perlu kepada makhluk. Ini orang bertanya, Allah sekarang lagi ngapain? Ya, Allah sekarang lagi ngapain? Maka Sayyid Muhammad dengan ringannya menanggapi orang macam begini, ya. Beliau menjawab, Allah sekarang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah Ta'ala sekarang lagi sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil cuma orang yang beriman doang, yang enggak beriman enggak dipanggil. Yang disuruh salawat ya cuma orang yang beriman doang. Ya, yang kagak beriman enggak disuruh salawat. Oh, Anda enggak mau salawat sama Nabi, ya kalian enggak dipanggil. Begitu, yang disuruh salawat cuma yang beriman doang. Begitu. Ente enggak mau salawat ya kalian enggak dipanggil. Ya khalas. Begitu, enggak apa-apa. Enggak mau salawat enggak apa-apa. Sebab salawat ini undangan, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mereka dijamu oleh Allah Taala sehingga mereka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, mereka dijemput, mereka diundang, sallu alaihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallu alaihi wasallimu taslima, dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu ini sebuah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi setiap mukmin. Mukmin dia harus paham, harus mengerti. Tatkala dia salawat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah butuh kepada salawat dia. Nabi nggak perlu sama salawatnya ente. Salawat dari ente, lu siapa? Begitu. Lihat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nggak perlu kepada salawat kita, nggak perlu kepada salawat manusia setelah salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang barusan kita berghibah, barusan kita ngomongin orang, barusan kita bergosip, barusan kita mencaci maki, barusan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terus lidah kita yang kotor ini kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah seharusnya kita bersyukur Allah Ta'ala mau terima salawat kita, ya, salawat kita yang pas-pasan, yang bersumber ya dari lidah yang penuh noda, penuh kesalahan, penuh kekotoran. Udah begitu, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran yang besar. Wan Nabi sebenarnya beliau nggak perlu kepada salawat dari kita sekalian. Mengapa? Sebab Allah udah salawat kepada Nabi. Kemudian juga para malaikat mereka bersalawat atas Rasulullah SAW. Terus Nabi masih perlu sama salawat ente? Lu siapa? Nggak perlu Rasulullah kepada salawat kita. Cuma kita yang perlu untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kehormatan bagi kita kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita diizinkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala ucapkan kepada untuk Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Dan salawat ini pula yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala ngajak kita, ayo sini masuk dalam barisan malaikat, ikut salawatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya itu, ini keutamaan dalam salawat tersebut. Kalau kita mau salawat kita bernilai, jangan menganggap salawat kita menguntungkan Nabi Muhammad. Tidak. Tapi anggaplah salawat kita bukan menguntungkan Nabi Muhammad. Anggaplah Nabi enggak butuh sama salawat kita. Tapi salawat ini semata-mata menguntungkan kita pribadi dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebab barang siapa yang salawat atas Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala bersalawat atas hamba tersebut 10 kali. Dalam hadis demikian. Dan disebutkan oleh ulama Al-Imam Al-Haddad Hadzal Mujaddid, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama Al-Muhaqqiqun mereka berkata, seandainya seorang hamba seumur hidupnya dia sekali mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan cukup untuk hamba tersebut sebagai kemuliaan, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya hamba tersebut dapat 1 salawat dari Allah Ta'ala, cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut seumur hidup, untuk hidup dia dunia dan akhirat. Akan tetapi bagaimana halnya kalau itu Allah bukan ngasih salawat 1 kali, tapi 10 salawat dari Allah sebagai balasan bagi hamba tersebut yang bersalawat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Wa Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, yang salawat kepadaku 1 kali, ya Allah Ta'ala melimpahkan salawat atas hamba tersebut 10 kali. Kemudian barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala limpahkan salawat atas hamba itu 10 kali. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 sayiat kesalahan. Dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat, yang paling utama dengan Nabi besok di hari kiamat, yang paling banyak salawat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'ad al-mugarrab indak yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba indaka yaumal qiyamah, tempatkan Nabi Muhammad di kedudukan yang dekat di sisimu besok di hari kiamat. Maka kata Rasul, yang baca doa ini, salawat dan doa ini untuk saya, maka orang tersebut wajib pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Itu yang untung yang doain apa yang didoain. Nabi nggak pakai didoain nama ente juga udah beruntung, udah dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi nyuruh kita doain? Biar ente tahu kadar Nabi Muhammad di sisi Allah tuh al-mag'ad al-mugarrab, kedudukan yang tinggi, yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Biar kita tahu, biar kita sadar. Kemudian juga tanpa ente doain, itu cuma diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh ente doain biar ente kebagian berkah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sama seperti apa namanya, yang dengar azan kemudian dia ikutin seperti bacaannya muadzin, udah gitu dia bersalawat atas Nabi Muhammad,
Kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Dia memohonkan untuk Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, memintakan ya Allah berikan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud besok di hari kiamat. Maka orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu al-wasilah, kata Rasulullah, adalah sebuah kedudukan di surga Firdaus yang paling tinggi, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk seorang hamba, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi gini, sekarang contohnya gini. Ini ibu kepala sekolah, ya. Anak-anakku butuh ke ibu enggak? Butuh enggak? Punya keperluan banyak ke ibu ya. Oke. Nek sampean butuh nang ibu, sampean harus baik enggak sama suami beliau? Harus baik enggak? Nek kowe misalnya bandemi suami beliau nganggo watu, kira-kira lulus ora kowe? Jadi kalian untuk supaya disayang oleh ibu kepala sekolah harus berbuat baik kepada siapa saja yang beliau cintai, betul enggak? Betul enggak? Anake kowe kudu apik karo putrine, putra-putrine ibu kepala sekolah, kudu apik, pokoknya kudu apik. Apik itu artinya tresno, ya ora? Sampean kowe cinta ora karo ibu? Cinta toh? Nah, nek kowe cinta karo ibu, kowe kudu cinta karo keluargane, betul enggak? Ora entuk kok elek-elek, kowe kudu sopan, kudu apik, kudu memperlakukan sebaik-baiknya, betul enggak? Nah, saiki ngene lho ceritane syafaat dan sholawat. Syafaat ini, Anda itu belum tentu bisa masuk surga kalau lihat hidup kayak gini nih, gitu ya. Sapa sing kira-kira mesti mlebu swarga, angkat tangan. Rano sing wani to, termasuk aku ya ora wani. Tapi kita orang Islam ini enak karena ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita ndak baik-baik amat orangnya, kita ndak hebat-hebat amat, ibadah ya sok bolong-bolong barang, gitu. Amal jariah kita juga tidak terlalu besar, sedekah kita juga tidak terlalu besar, kelakuan kita juga ndak jeling ya ndak. Tapi kita punya kemungkinan masuk surga, punya kemungkinan untuk mendapat pertolongan. Tidak hanya soal surga, tapi apa saja yang kita alami sekarang, kudune ora lulus iso lulus dari pertolongan itu ya. Bentuk pertolongan, kudune ora patio payu iso payu dagangane, kudune ora entuk bojo moro-moro entuk bojo, itu kan pertolongan juga. Apa meneh liyane? Pertama ora disenengi calon morotua, bar kowe selawatan kok njur disenengi ya. Nah, itu namanya pertolongan dari Rasulullah. Jadi yang namanya syafaat adalah karena Anda mencintai Rasulullah dan Anda menyatakan cinta Anda kepada Rasulullah, maka Allah mendengarkan pernyataanmu kepada Rasulullah itu, maka Allah tidak tega untuk tidak menolongmu. Maka asal engkau bersama Rasulullah, maka cita-citamu tercapai. Engkau masuk surga karena engkau mencintai Rasulullah. Nah, cara mencintai Rasulullah adalah melakukan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan banyak sholawat yang lain yang bisa kita bikin sendiri. Jelas lagi ya. Jadi syafaat adalah hak prerogatifnya Rasulullah untuk menolong umatnya dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak kawin menjadi kawin, dari tidak badi menjadi badi, dari kurang iso lulus malah iso lulus, mergo ditolong oleh Rasulullah dengan cara kita bersolawat.